Halo. Wajar nggak sih kalau ikan nyampe itu ada masalahnya kadang-kadang? Oh, tentu saja. Hal itu bisa saja terjadi. Jadi dalam pengiriman itu hal-hal buruk bisa saja terjadi sama ikan-ikan kita, teman-teman. Oke, jadi halo semuanya. Balik lagi bersama gua dari Transaquatic. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas nih hal-hal apa aja sih misalnya yang bisa terjadi ketika ikan itu baru sampai, masalah apa aja yang bisa terjadi, dan juga penanganannya tuh mesti gimana sih kalau ikan kita misalnya kenapa dalam perjalanan itu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita nyampe ikan nih kok, Oke, di plastik dong. betul, pasti Di box. kondisinya di plastik. Nah, itu kemungkinan kalau masalah-masalah plastik itu apa aja sih? Ada 3 hal yang bisa terjadi, teman-teman. 3 ya biasanya. Oke, jadi yang pertama ada ikan di sini di akuarium 13B. Kemungkinan pertama adalah kondisi semuanya aman tentunya ya, nggak ada masalah. Kondisi plastik di kantong tuh posisinya masih kembung Bagus, ya, masih ya. bagus, oksigennya Penuh masih oksigen. tebel, dia masih aman. Yang kedua, nah kebetulan ada ikan ini kemarin. Jadi kasus ikan ini dia itu bocor kantongnya di dalam nih, padahal jadi udah terkempes. pas kita buka boxnya, ikan ini dia boxnya tuh udah plastiknya tuh udah kempes gitu. Tapi untungnya si Densi tadi mana ya? Ada yang agak kempes. Ini doang nih satu nih kayaknya. Tuh. Ini tuh plastiknya agak kempes. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Tuh, kempes beda kan sama temen-temennya. Yang itu kan gendut tuh. Tuh, kalau ini kan gendut. Kalau body shaming sih? Orang biasa packing arwana itu ada lapisan luarnya lagi, teman-teman. Jadi misalnya ya contoh di arwana itu di satu kantong plastik misalnya lapis 5 misalnya. Kemudian lapisan berikutnya ada satu lagi. Oh, lapis luar bilangnya. Lapis Ya? luarnya itu yang menahan, walaupun kondisinya dia kempes, tapi kan Tetap ada maksudnya oksigen. Tetap oksigennya keluarnya nggak gitu banyak lah. Mungkin jadi ada di kantong luarnya walaupun masih keluar ya. Tapi di kantong luarnya kan pasti masih ada oksigennya dong. Jadi nggak langsung kalau misalnya dia cuma pakai satu lapis nih, 5 lapis. Begitu bocor kan oksigennya habis. Dan keluarnya pasti lebih cepet dong posisinya. Gitu. Nah, yang ketiga apa tuh? Bocor total, teman-teman. Jadi habis. Dia lapisan dalamnya bocor, lapisan luarnya bocor. Waduh. Jadi oksigen dalam kantong habis, dan di dalam box ya nggak mungkin ada oksigennya gitu kan ya. Betul. Jadi itulah kemungkinan terburuk ketika ikan baru sampai dan posisinya masih dalam box, masih di kantong. Hal tersebut lah yang bisa terjadi. Jadi yang pertama ya pasti aman semua. Yang kedua bisa bocor kantong di dalam tapi masih ada lapisan luarnya. Dan yang terburuk adalah Bocor total. Bocor total. Kemungkinan besar tidak selamat. Kalaupun ada kasus, gue pernah sih dapet ikan, dia kondisi kantongnya bocor semua. Ikannya tuh udah ngeplek-ngeplek, tau gak sih? Iya. Ngeplek-ngeplek tapi masih hidup. Dirawat, dia tetap lewat sih. Waktu itu. Oh, udah nggak kuat. Nggak kuat, soalnya kita nggak tahu dia berapa lama kan bocornya. Ya itu kemungkinan terburuknya lah. Jadi emang dalam packing arwana ini agak tricky ya. Dia ada tips and triknya lah. Biasa buat packing arwana nggak bisa sembarangan biasanya. Oke, itu kan masalah packing. Nah, sekarang kalau misalkan waktu dilepas nggak ada masalah ikannya, sedangkan packingannya tuh full. Kemungkinan yang bisa terjadi ya kalau misalnya kita ngomong tadi apa? Kan tadi kan packingan. Sekarang itu kalau pas ikannya udah lepas. keluar. Nah, packingannya aman tapi ikannya Packingannya keluar aman masalah. ya. Jadi mungkin kita bisa bercontoh yang ini kali ya, yang baru nyampe banget nih. Nah, ini kan dia baru nyampe banget nih posisinya. Oh, kemarin ini. Kemarin nih baru nyampe. Nah, ikan ini kan baru nyampe nih. Jadi ada beberapa hal sih yang bisa terjadi ketika ikan mungkin di kantongnya aman, tapi pas keluar mungkin kondisinya nggak aman. Nah, kondisi nggak aman tuh seperti apa sih? Jadi ada beberapa kemungkinan di bagian arwana itu bisa patah, nol. Jadi dia bisa patah layar bawah, bisa patah layar atas, patah layar belakang, ataupun kayak gini ya, contoh paling gampang, ini kelihatan dayungnya cowok. Oh, Nih, dayung mana kirinya dia tuh ada putus sedikit tuh. Di ujung ya? Di ujung. Oke. Nah, itu kan ada kemungkinan ya pasti dia kemarin kan di kantong aman, tapi kan pas dikeluarin ternyata ada aja. ada aja. Jadi kan ada kemungkinan ikan ini tuh berarti dia mengamuk saat di kantong. Makanya si si dayungnya itu ada putus sedikit. Kemudian apalagi yang bisa patah? Sungut. Sungut tuh bisa patah juga dalam packingan di kantong tersebut. Walaupun ya itu kejadian paling jarang sih. Kalau sungut sampai putus tuh jarang. Biasa kalau amit-amit terjadi itu biasa patah layar, paling sering ya yang terjadi itu patah layar. Kalau patah dayung pun hitungannya cukup jarang. Patah sungut lebih jarang lagi. Nah, itu dia makanya penting kalau kita lagi packing ikan segala macam biasa menggunakan obat bius nikah dikit lah ya. Yang gitu. kebanyakan. Kenapa? Supaya ikannya kondisinya tenang, teman-teman. Sama es batu sama? Sama es batu sama, cuma kan es batu zaman dulu. Zaman dulu kan mungkin belum banyak ya obat-obatan ya buat bius ikan arwana ini. Jadi orang bisa pakai es batu, tapi kan zaman sekarang udah banyak. Jadi ya bisa pakai nikah lah teman-teman buat bius dia.
Terus kemungkinan apa lagi sih yang bisa terjadi ketika ikan itu baru keluar kantong? Nungging teman-teman. Nungging. Ini. Nah ini ikan ini kebetulan kalau teman-teman lihat selain dayungnya dia ada putus sedikit, ikan ini cenderung benangnya bisa dibilang agak nungging sedikit ya, dikit banget. Ini tuh posisinya udah agak mendingan karena udah dikasih heater. Kalau misalnya teman-teman nerima kondisi ikan kayak gini nih, sama ini kan nungging sedikit ya. Hal apa yang perlu kita lakuin nih Not kalau kayak gini? Pram gue jelasin dulu nungging itu gimana. Nungging itu posisinya palanya agak di bawah, pantatnya naik. Kayak gini nih. Kayak gini posisinya. Palanya di bawah, pantatnya naik. Tapi kan ini kayak setengah-setengah kan. Kadang dia kadang udah enggak. udah Nah, jadi ini tuh kayak antara nungging dan nggak nungging, tapi gue asumsikannya dia nungging. Jadi hal apa sih yang mesti kita kasih gitu kalau posisi ikannya kayak gini? Biasa ada beberapa ikan kalau misalnya posisinya lu kasih heater aja, dia tuh bisa recover sendiri. Jadi ketika ikan baru sampai kita lihat nungging, nggak perlu dikasih obat dulu, kita lihat kasih heater dulu dan kita lihat kondisinya. Nah kalau kayak gini dia udah kelihatan nih agak nungging sedikit. Apa yang mesti kita kasih? Kita mesti kasih ciprofloxacin teman-teman. Ciprofloxacin itu apa sih? Seperti ini nih bentuknya nih. Oke, jadi kita kasih ciprofloxacin ini biasanya habis itu besokannya dia kondisinya membaik lah gitu. Dia nggak akan nungging ini kayak gini, nggak akan nungging kayak gini nih biasanya. Dan pertanyaannya mau kasih berapa? Ayo Nol, biasa kita kasih berapa gini ya? Paling 2 butir. Nah betul sekali teman-teman. Jadi kalau buat kayak ginian kita biasa kasih dia 2 butir aja. Karena nih bentuknya kayak gini. Putih ya. Putih. Kita kasih 2 butir. Besokannya biasa posisinya dia udah stabil kok. Sama kayak yang itu kan ngambang tuh. Dia kemarin ngambang yang di akuarium situ kita kasih ciprofloxacin dan dia kondisinya habis itu stabil. Nah ini cara pakainya gimana? Gimana? Langsung aja. Langsung aja teman-teman. Tapi bisa kalau kalian mau. Kalau misalnya rajin mungkin digerus sendiri sebelum dimasukin ke air. Dia apa? Ditumbuk ya biasa bahasanya. Iya, ditumbuk. Ditumbuk. Kalau mager ya begini. Begini. Jadinya tapi begini. airnya nggak perlu dipendekin. Airnya nggak perlu dipendekin. Karena ini nunggingnya dikit, bukan nungging yang sampai begini banget gitu loh. Jadi ini nungging dikit, cukup lah kayak gini pun menurut gua dia kondisinya masih oke. Tapi kalau dia posisinya nungging parah ya, dia mesti dipendekin banget, airnya sebatas badan dia. Parah tuh yang biasanya kayak pantatnya bener-bener di atas Iya gini begini ya? nih, ini kan ikan begini Gini nih ya? harusnya nih. Iya. Dia begini nih. Begini posisinya. Kalau kayak gini udah gawat nih. Nah itu dia, itulah gunanya fungsi obat si ciprofloxacin ini nih teman-teman. Tadi kan gua ada sedikit ngomong yang soal mengambang ya. Iya. Kebetulan kemarin itu ikan yang ini lagi balik lagi. Kita Ikan di akuarium ini dia tuh kemarin ngambang teman-teman. Nah ngambang itu agak lebih tricky ya. Maksudnya lebih tricky gimana sih rawatnya supaya dia bisa dalam kondisi stabil. Obatnya masih sama ciprofloxacin. Dan gua kemarin kasih 2 tablet juga. Yang berbeda tuh apa? Plastik yang berbeda, ya. betul sekali. Noldi mungkin melihat gua kasih plastik di air. Di atas air. Di atas air, di permukaan air. Kenapa gua kasih plastik? Itu tuh mengurangi kemungkinan dia buat ngambil napas yang bikin ikan itu kembung. Karena kalau dia udah kembung itu bisa nyebabin dia nungging, bisa juga nyebabin kebalik karena kebanyakan makan udara. Makanya ada operasi yang biasa menawarkan jasa buat ikan nungging disedot kananginnya kan. Betul. Nah makanya itu kemarin pas dia ngambang gue kasih plastik di atasnya biar dia nggak banyak ambil napas ke atas, biar perutnya tuh nggak keisi angin. Nah itu penting tuh teman-teman ya. Sebenarnya nungging juga kalau nungging parah gitu loh. Iya betul. Jadi mesti lihat kondisinya lah, situasinya. Tapi kalau kayak dikit-dikit gitu, kayak yang tadi gue kasih cipro tuh barusan, tuh kan dia cuma nungging dikit, itu nggak perlu ditutup atasnya. Tapi kalau dia nungging parah perlu ditutup atasnya. Sama ini ngambang. Nah, fungsinya gue kasih plastik itu buat apa lagi? Jadi kalau ikan kebiasaan ngambang, dia tuh ada chance punggungnya bisa kering. Mungkin lo pernah lepas lendir. Ya. Jadi dia tuh berangnya di atas, keseringan berang di atas, dia tuh punggungnya nanti lepas lendir, dia tuh jadi kering gitu. Itulah salah satu fungsi kita kasih plastik di atasnya teman-teman, biar dia benangnya tuh di bawah plastik itulah, dia nggak ngambang-ngambang ya. Dan yang terakhir nih teman-teman, tadi kan gue udah bahas juga yang soal kembung ya, obatnya juga sama, tapi gue nggak ada contohnya nih. Cuma kurang lebih perawatannya sama kok teman-teman. Nah kalau kembung gimana? Kalau kembung sama loh, kita kasih heater, airnya dipendekin kurang lebih sebadan ikannya, dikasih aerator, atasnya tutup plastik. Karena kita nggak mau ikan itu ambil napas, karena ini posisi perutnya udah ada angin. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai dia ambil napas lagi di atas gitu. Makanya kita tutupin pakai plastik.
Oke, kalau tapi kan kalau misalkan kembung biasanya kan dia juga mengap-mengap tuh. Betul sekali. Nah. Dan ini yang terakhir nih, kasus kalau keluar kantong. Keluar kantong, ada kemungkinan ikan itu mengap-mengap begitu dia keluar kantong, teman-teman. Nah, menurut gua mengap-mengap ini salah satu hal yang bisa terjadi karena ya, mungkin dia ngamuk di kantong. Tapi ada kemungkinan lainnya. Kemungkinan lainnya apa sih? Kemungkinan lainnya adalah kita ngoplos ikannya nggak bener, mau. Oh. Jadi orang kan kadang ada yang buru-buru, dia baru rendam plastik dibuka ikannya langsung dikeluarin. Oh iya. Nah itu yang bahaya, makanya proses oplos ikan itu juga penting gitu. Nah kalau kita udah oplos dengan benar kita ngomong ya, terus dia masih mengap-mengap nih teman-teman. Hal apa sih yang mesti kita lakuin? Oke, kalau gua biasanya ketika ikan itu mengap-mengap, gua bakal gelapin tanknya. Jadi depan ini gua tutup. Oke. Tapi nggak mau gua lah. Pakai plastik, apa aja lah. Plastik apapun. Pakai plastik yang gelap tapi ya. Kenapa gelap? Karena kondisi arwana ketika gelap itu cenderung Lebih tenang. lebih tenang. Ketika dia lebih tenang, nggak banyak berenang, artinya kan dia bisa ngambil napas lebih banyak. Betul. Logikanya. Kalau ikan berenang itu kayak olahraga gitu kan. Dia olahraga terus ya capek dong. Capek, Kalau pasti. kita tutup gelap kayak kita mau tidur tenang dong. Betul. Logika. Kita aplikasikan ke ikan. Biar ikannya tenang, kita gelapin. Nah, nggak cuma kita gelapin dong, no. Kalau akuarium kalian ada arusnya, sebisa mungkin arusnya dimatikan. Karena arus itu maksa dia berenang kan sebenarnya kan. Betul. Nanti kalau dia berenang, dia makin capek, makin mengap-mengap. Kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya kalau ada arus, arusnya kita matikan. Tapi kalau akuariumnya nggak ada arus, yaudah tinggal ditutup aja. Dan jangan lupa, kasih aerator yang banyak. Jadi kalau mengap-mengap itu nggak boleh pakai heater berarti? Jangan pakai heater, makin mengap-mengap. Yang penting dikasih aerator yang banyak, lampu dimatikan, akuarium ditutup, sudah. Saya cukup berani menjamin dia akan aman, teman-teman. Apalagi kalau ada oksigen murni, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada ya, Pak, fungsikanlah aerator kalian di rumah. Tapi yang paling penting itu kita mesti gelapin dia, lampu dimatikan, kondisi dia mesti tenang, tidak bisa diganggu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, nah berikutnya berarti apa barang-barang yang kita butuhin dong, Bang? Barang yang kita butuhin? Iya. Kan tadi ada cipro, ada heater, ada aerator, lebih bagus lagi ada oksigen murni. Kayaknya kalau kain semua orang punya. Semua orang punya. Ada yang pernah pakai selimut? Nah, pakai selimut bisa. Nggak punya kain, nggak punya selimut, pakai kaos. Bisa juga. Udah, begitu aja teman-teman. Contoh hal-hal yang bisa terjadi ketika ikan dalam kondisi dalam kantong ataupun ketika dia sudah keluar kantong, teman-teman. Dan saya juga sudah ngajarin solusinya. Semoga teman-teman yang udah nonton ini nggak ada masalah sih sama ikannya. Harapannya sih jangan sampai buka YouTube yang ini, video ini. Berarti kan kalau kayak gitu pengiriman ikan kalian masalah. Tapi kalau ada masalah, tontonlah video ini. Jadi ikan kalian bisa terselamatkan. Jangan panik dulu, tontonlah video ini kalau emang itu terjadi sama kalian. Tapi semoga tidak terjadi sama kalian, oke? Jadi teman-teman jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Jangan lupa ikut follow Instagram kita di Trash.aquatic. Jangan lupa ikut untuk join Telegram forum diskusi kita. Bye-bye semuanya, salam Trash Aquatic.